there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat, saudaraku sekalian, dimanapun antum berada tentunya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita perlindungan, memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat nantinya. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Setra Tani. Di samping saya ada beberapa botol, ya. Saya perlu kenalkan beberapa botol ini. Ini botol yang berisi madu lebah. Jadi madu lebah ini adalah madu asli tanpa campuran apapun. Ketahuilah, madu merupakan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikonsumsi. Apalagi saat ini madu sangat berarti, mempunyai manfaat khasiat yang luar biasa dalam menghadapi situasi COVID-19. Tentunya dapat menambah atau meningkatkan imunitas kita saat ini. Imun harus tinggi, iman harus naik, dan amal harus kita istiqomah dan laksanakan. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah madu, tentu madu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak khasiatnya yang tak saya sebutkan satu persatu. Jika sahabat YouTube dimanapun antum berada, ketika melihat tayangan ini, jika berminat boleh coret-coretan di kolom komentar. Jika lokasinya di sekitar kota Jambi dan sekitarnya, insya Allah kita akan delivery. Kalau di luar kota Jambi mungkin agak jauh, mungkin tengok-tengok aja lah di kolom atau di konten ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dunia nyata. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan berbincang lah bahasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa orang anak. Bahkan dalam sebuah syair itu diceritakan, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Coba kita pakai gerakan tangannya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Rasul memiliki beberapa orang anak, 3 diantaranya laki-laki dan 4 orang perempuan. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara Rasulullah mendidik anak perempuannya. Wahai kamu, ya kamu seorang ibu yang mulia, berbanggalah telah melahirkan anak perempuanmu. Jangan dianggap perempuan itu lemah, wahai saudaraku. Jangan dianggap perempuan itu di bawah derajatnya laki-laki. Ketahuilah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki atau perempuan sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah sama. Suku Sunda, suku Jawa,
bangsa Belanda Indonesia, kulit putih kulit hitam adalah sama di hadapan Allah sama ratanya, yang membedakan adalah takwa. Masya Allah, ketakwaan memberikan barometer bagi seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Rasulullah mendidik anak perempuannya? Yang pertama, dalam hal ini ada 10 caranya. Yang pertama, Rasul mengajarkan ilmu tauhid. Nah, tauhid merupakan ilmu mengenal Tuhan. Pondasi keimanan yang pertama adalah bertauhid kepada Allah. Rasul mengajarkan, menanamkan kepada anak perempuannya kalimat La ilaha illallah. Ketika anak masih kecil diajarkan kalimat La ilaha illallah, maka teruslah diucapkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika waktu bertambah, umur bertambah, minggu, bulan, dan menjadi tahun, anak tersebut tentu akan menambah kosakata selanjutnya. Apa? Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Yang pertama adalah tauhid. Ilmu tauhid mesti ditanamkan kepada anak perempuan. Lalu yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah dan dianjurkan kepada kita selaku orang tua, mengajarkan doa-doa harian. Kalau bisa anak sebelum melakukan suatu kegiatan, tunjukkan kepadanya, nak, baca bismillah terlebih dahulu. Lalu dia mempraktekkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkatnya penanya, diangkat tasnya, dia berangkat ke sekolah. Dalam ilmu yang telah kita ajarkan, dia berdoa kepada Tuhannya. Setelah dia remaja, dewasa, itu yang dibiasakannya, itu yang dibiasakan dilakukannya. Masya Allah, sangat membanggakan. Yang ketiga, mengajarkan ilmu agama. Ini mesti penting. Agama. Perempuan adalah tiang agama. Kalau perempuan rusak, negara, agama akan rusak. Maka perempuan dididik dengan ilmu agama, dimasukkan ke dalam jiwanya, harus paham betul agama. Kapan dapatnya? Saat usia masih sedini mungkin, masih kecil, mungil. Tentunya mendapatkan daripada orang tua. Ibu adalah madrasah yang pertama, karena ibu yang paling dekat dengan anak perempuan, dengan anak lelakinya. Maka ajarkan dia pendidikan agama. Yang keempat adalah mengajarkan berperilaku sopan dan berbakti pada orang tua. Mengajarkan dia sopan wajib. Saat ini kita diserang pengaruh-pengaruh besar dari barat. Itu yang dirusakkan adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakternya, kalau kita untuk mendapatkan anak kita ilmu pengetahuan, kalau dibandingkan dengan zaman dulunya, jadul, tentu zaman saat ini yang paling gampang mendapatkan ilmu. Kita baru bercerita bagaimana seseorang mendapatkan sesuatu. Lalu kita bertanya misalkan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana istilah cicak memutuskan ekor? Dia langsung mencari dalam mbah Google-nya. Langsung dapat. Tapi yang menjadi persoalan saat ini adalah pendidikan karakter atau tingkah lakunya yang belum sepintar dengan mbah Google. Jadi kita tanamkan bagaimana dia berperilaku sopan dan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Perintah berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua setara, setingkat dengan perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ayat terdapat dalam Al-Quranul Karim diperintahkan Allah, murkanya orang tua
juga datang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sebaliknya, kecintaan orang tua juga mendatangkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengajarkan akhlak mulia. Manusia dipandang baik adalah karena akhlaknya yang sangat agung. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diagungkan Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kata Allah, Muhammad itu terdapat akhlak yang sangat luhur, agung perilakunya, akhlaknya membanggakan. Bahkan Siti Aisyah dalam sebuah riwayat diceritakan, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Lalu Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Karena Al-Quran apapun bentuknya, ya, Rasul mengamalkan bagaimana yang disuruh oleh Al-Quran, dilarang oleh Al-Quran, dipatuhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian setelah mengajarkan akhlak, juga mengajarkan cara bergaul dan adab yang baik. Yang keenam ini, kita ajarkan batas mana dia boleh bergaul. Dia boleh bergaul dengan anak laki-laki, usia mana dia boleh dan yang tidak boleh, sejauh mana dia boleh dan batasannya mesti diterangkan oleh orang tuanya. Karena anak masih suci, pikirannya belum banyak campuran-campurannya. Untuk orang tuanya mendidik, mengajarkan untuk dia memilih dan memilah pergaulan yang semestinya sesuai dengan syariat Islam kita cintai. Lalu kemudian yang ketujuh adalah mengajarkan tata cara berpakaian secara Islami. Tentu menutup aurat bagi seorang perempuan. Nah, kenalkan di mana pakaian yang tak boleh dipakai keluar pekarangan. Ini pakaiannya kalau mau kemana-mana harus longgar, tidak boleh ketat, menampakkan lekukkan tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu mesti diajarkan, ditunjukkan oleh orang tuanya kepada anak perempuannya, kepada anak yang telah Allah titipkan kepadanya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mengajarkan bagaimana anak perempuan mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga. Kenapa diajarkan? Anak perempuan pasti dia akan menjadi remaja, dewasa, dan dipinang oleh seorang laki-laki. Ketika dia sudah menikah, maka dia sudah mendapatkan pendidikan dalam rumah tangga. Begini mengurus suaminya, begini memasak, begini mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Itu didapatkan dari pendidikan orang tuanya. Seorang ibu, ketahuilah, engkau adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Karena ibu yang paling dekat dengan anak, putra dan putrinya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pendidikan umum dan pemahaman tentang fikih wanita. Nah, ini mesti tahu. Dia ketika sesuatu nanti dia akan bingung dan akan merasa terheran kalau orang tuanya tak memberikan pendidikan atau pengetahuan. Seperti halnya seorang perempuan yang sudah datang tanda-tanda menstruasinya. Tentu kalau tidak diberikan suatu ilmu pengetahuan kepadanya, dia pun akan bingung tanpa harus mau ngapain ini. Dan orang tuanya wajib menjelaskan tentang pengetahuan apa yang sedang dialami oleh anak kita yang perempuan tentunya. Dan yang terakhir adalah bersikaplah lemah lembut kepada anak perempuan. Wahai saudaraku sekalian, jangan ada bentakan dalam rumah tangga. Sayangi anakmu. Jadikan mereka adalah anak yang soleh-solehah. Anak yang semestinya mendengarkan kata-kata yang indah darimu. Sehingga itulah kata-kata yang sering keluar dari mulutnya ketika dia sudah beranjak dewasa nantinya. Jangan sampai membentak. Ketahuilah, setiap bentakan yang ia dengar, yang ia alami dan saksikan, langsung terekam di memori otaknya. Jangan salah ketika anak meniru perbuatan orang tuanya. Saat orang tua membentak anaknya, teringatlah bagaimana orang tuanya marah,
bagaimana orang tuanya mengoceh perlakuan anaknya, maka dia pun lambat dalam berpikir, lambat dalam membuat sebuah ide yang mendasar. Maka menjadi orang tua tidak semudah membalikkan telapak tangan, lemah lembut dalam menghadapi anak, termasuk suatu tunjuk ajar yang mesti diajarkan kepada anak-anak kita di rumah tentunya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah tata cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak-anak perempuannya. Ketahuilah wahai ayah dan ibunda di rumah, anak perempuan pada saat orang tuanya sudah meninggalkan dunia, maka dia dapat menjadi penghalang orang tuanya masuk ke dalam neraka. Dengan sebab orang tuanya sudah memberikan pendidikan yang baik kepadanya, menjaga dia dari sesuatu yang dapat murka Allah. Lalu kemudian orang tuanya mengajarkan bagaimana menjaga kehormatan diri dan keluarga. Orang tua sudah memberikan pendidikan yang baik, maka ketahuilah ketika sang anak mempraktekkan, mengamalkan ketika di kehidupan selanjutnya, maka orang tuanya akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Sehingga dikatakan dia dapat menjadi penghalang orang tuanya tatkala mau dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dengan hal demikian, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.